Dunia semakin kacau dan semakin membara. Bagaimana tidak membara dan semakin kacau? Sekarang kita sudah melihat lolosnya Luffy yang dikepung Kizaru dan pasukannya. Ditambah dengan kelima abah tua bangka yang sudah sedikit bau tanah. Siapa lagi jika bukan si abah Gorosei? Selamatnya Luffy atau lebih tepatnya Luffy adalah sebuah aib atau kegagalan bagi Merin atau Gorosei itu sendiri. Namun ada peran yang sangat penting dari sudut pandang Kizaru, sang admiral yang kalem dan santai. Di chapter kemarin kita melihat Kizaru dan Akainu sempat tegang soal kegagalan insiden Pulau Egghead atau mengeksekusi si Abah Pegapang. Di sini sepertinya Kizaru tidak tega untuk mengeksekusi si Abah Pegapang secara langsung, namun tugas atau misi harus dilakukan. Kizaru memiliki ikatan tersendiri dengan si Abah Pegapang, begitupun dengan Sentomaru. Kita juga melihat pergerakan Kizaru di pulau tersebut seakan-akan menahan diri dan bingung atas arah dan tujuan hidupnya sendiri. Kizaru sepertinya bingung juga menentukan keadilannya sendiri dalam menegakkan sebuah aturan. Jika kita perhatikan, sebenarnya Oda Sensei pernah berbicara bahwa keadilan yang dianut oleh Kizaru pun tidak jelas, maka ada kemungkinan juga bahwa Kizaru bisa saja melakukan hal apa saja yang dia inginkan. Bersih tegang dengan Akainu setelah insiden Egghead membuat kita penasaran, karena sebelumnya belum pernah sekalipun kita melihat Kizaru cerik atau menangis pasca mengeksekusi musuhnya atau menjalankan misi sekalipun. Bahkan sebenarnya jika kita lihat Kizaru ini dalam setiap pertempuran dengan hal besar pun Kizaru seakan-akan menahan diri untuk menghajar lawannya. Ketika di Marineford kita melihat Kizaru yang menghajar Luffy saja tanpa berniat membunuh Luffy. Sebenarnya banyak sekali kesempatan Kizaru untuk menangkap Luffy sebelum Luffy menginjakan kakinya di Pulau Wano. Bahkan kita juga melihat Kizaru yang menahan diri ketika disabode saat akan menghabisi Zoro. Seakan-akan Kizaru tahu bahwa Rayleigh akan datang dan menahan serangan kakinya di hadapan Zoro yang sedang terkapar. Ada jeda waktu yang cukup panjang, karena di kejadian tersebut kita juga melihat bahwa Usopp dan Brook mencoba menyerang Kizaru, namun sepertinya Kizaru menahan serangan dan menunggu Rayleigh datang. Orang ini sebenarnya sangatlah berbahaya jika kita perhatikan, bahwa saya yakin juga bahwa Kizaru ini juga lebih berbahaya dibandingkan Kuzan atau Aokiji sekalipun. Seandainya di insiden kemarin Kizaru bersih tegang dengan Akainu dan menyebut Akainu sebagai bocah, kemudian Kizaru keluar dari angkatan laut, maka Akainu atau Merin akan rugi besar. Kizaru adalah sosok penting di angkatan laut dan perannya pun sangatlah besar dan berpengaruh kepada kekuatan angkatan laut itu sendiri. Namun di sini juga Akainu meminta maaf kepada Kizaru atas ucapannya tersebut. Kita bisa melihat atau memperhatikan sifat Akainu yang sangatlah egois dan memandang Kizaru gagal tanpa melihat bagaimana jalannya pertempuran, bahkan siapa yang dilawan oleh Kizaru. Sifat Akainu ini memang seperti monster yang sangatlah buas tanpa pandang bulu. Kawan bisa menjadi lawan hanya dengan waktu sekejap mata saja. Keadilannya pun sangatlah berperan penting. Akainu sangat cocok menjadi seorang admiral saja jika dibandingkan menjadi fleet admiral atau memimpin, karena sifat orang seperti ini adalah sifat manusia yang keras bebatok atau sirah atau kepala. Namun di sini yang cukup membuat saya kaget adalah Kizaru marah dan berbicara bocah kepada atasannya sendiri, yaitu Akainu. Memang di sini Akainu sangatlah salah berbicara seperti itu kepada Kizaru, dan Akainu juga sepertinya kaget Kizaru berbicara seperti itu. Tidak pernah melihat Kizaru marah bahkan serius seperti percakapan tersebut. Bahkan sejak Aokiji di angkatan laut pun Kizaru tidak pernah memperlihatkan ekspresi seperti kejadian di Pulau Egghead. Maka kesimpulannya, jika Akainu tidak menurunkan egonya dan meminta maaf setelah berbicara demikian kepada Kizaru, maka perpanjangan masalah akan terjadi. Bahkan Kizaru bisa saja keluar dari angkatan laut seperti Aokiji dan melawan balik pemerintah atau membuat kerugian bagi Merin atau pemerintah dunia itu sendiri. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya. Di sini tuh yang cukup menarik adalah ucapan si Kizaru ini kepada si Akainu. Memang gitu ya, memang chapter ini tuh sudah berlalu dan sekarang chapter 1125 mungkin ya. Tetapi sangatlah menarik kalau misalkan kita bahas gitu ya. Di sini tuh sepertinya si Kizaru ini teh ngaledek teh naonnya, nyepetan. Aduh, anjing, nyepetan naonnya, nyepetan teh. Ya, pokoknya berbicara seperti itu teh seakan-akan posisi si Kizaru ini teh dibalikan kepada si Akainu ketika si Akainu bertarung dengan si Aokiji. Diketahui juga kan bahwa si Aokiji ini teh bertarung dengan si Akainu teh selama 12 hari 12 malam dan pemenangnya adalah Akainu. Tetapi di sini teh si Akainu tidak menghabisi si Aokiji seperti yang dilakukan oleh si Kizaru menghabisi si Pegapang. Jadi posisinya di sini teh dibalikan. Kalau misalkan si Kizaru sempat mengeksekusi si Pegapang Stella ya, tetapi si Akainu tidak mengeksekusi si Aokiji gitu. Jadi di sini teh kenapa gitu ya? Kenapa kau menyalahkanku gitu kayak? Jadi apa namanya tuh ya? Si Akainu itu kenapa tidak membunuh si Aokiji, tetapi si Akainu menyalahkan si Kizaru
setengah-setengah dalam bergerak di insiden Pulau Egghead tersebut ya. Tetapi di sini yang sangat menarik menurut pikiran saya mah adalah para Gorosei itu sendiri. Apakah si Kizaru ini akan menyalahkan para Gorosei itu sendiri atau tidak ya? Tetapi dalam kejadian insiden Pulau Egghead tersebut harus diperhatikan bahwa sebenarnya di Pulau Egghead tersebut si para Gorosei juga menahan diri dalam serangannya, karena banyak sekali teknologi-teknologi dari si Vegapunk atau barang-barangnya atau ciptaan dari si Vegapunk itu jangan sampai hancur, karena kalau misalkan sampai hancur akan membuat kerugian untuk pemerintah dunia itu sendiri gitu ya. Jadi para Gorosei kemarin mas sebagai perkenalan aja sebenarnya mah, kalau diperhatikan pergerakannya setengah-setengah, dan tujuan para Gorosei itu sebenarnya mau untuk menghentikan siaran langsung dari si Abah Vegapunk itu sendiri. Jadi sangat menarik gitu, bukan karena wah di si Luffy ini dikepung sama 5 Gorosei, tambah Kizaru dan banyaknya Vice Admiral dan kapal perang, tetapi si Luffy bisa lolos. Sebenarnya bukan itu. Kalau misalkan si Gorosei-nya bertindak demikian dengan tanpa batas atau tanpa menghiraukan teknologi yang ada di Pulau Egghead tersebut, mungkin si Gorosei ini bisa menghajar si Luffy atau menghajar kawan-kawan yang lainnya. Karena beda kasta ya, kalau misalkan seperti Gorosei mah mungkin seperti si Akagami. Memang di sini si Luffy memang nikah, tetapi kan kalau timnya atau teman-teman yang lainnya kan bukan nikah. Sekarang kalau misalkan si Zoro, si Sanji ngelawan 3 Gorosei, terus sisanya masa si Usopp, si Brook, si Jinbei ngelawan Gorosei nggak akan kuat. Jadi kerugian atau kegagalan atau kekalahan itu sebenarnya mah kalau misalkan serius bertarung di tempat tersebut atau di Pulau Egghead, yang kalah adalah si Luffy itu sendiri. Ya itu macam teori ya, dan sangatlah menarik. Dan memang kemarin sebagai perkenalan juga ya dalam pertarungan insiden Pulau Egghead, dan saya juga berpikir kalau misalkan si Luffy ini kemarin bukan kemarin sih ya, memang selama ini si mode nikah ini sepertinya punya mode yang lainnya juga gitu ya, kalau seperti Gear 4 gitu ya. Gear 4 ada Snake Man, ada Tank Man dan lain-lain. Nah di sini sepertinya si nikah ini juga memiliki sebuah mode atau teknik-teknik yang lainnya yang akan diciptakan di Pulau Elbap sekarang. Ya memang video ini memang sudah terlambat, tetapi sangat menarik kalau misalkan dibahas. Dan sekarang kan udah sampai ke Pulau Elbap atau ingin sampai ke Pulau Elbap, dan ada siluet atau satu orang yang menunggu si Luffy di Pulau Elbap tersebut. Apakah si Raja Loki ataukah si Singa Emas atau tidak? Karena memang si Shiki ini dikonfirmasi bahwa si Shiki itu konfirmasi sama Oda Sensei, memang karakter tersebut memang ada gitu ya, canon gitu ya. Tetapi buah iblisnya tidak canon, atau buah iblis si Shiki ini tidak canon. Jadi kalau misalkan si Shiki ini ditampilkan, buah iblis apa yang dimakan oleh si Shiki. Dan ya opsi yang kedua adalah si Chopper Gaban juga. Memang sangatlah disayangkan kalau misalkan si Chopper Gaban ini dihilangkan atau tidak ditampilkan oleh Oda Sensei di kemudian hari, karena peran dari si Chopper Gaban ini sangatlah penting. Masa si Dr. Crocus aja ditampilin, tetapi si Chopper Gaban tidak ditampilkan oleh Oda Sensei. Ya tangan kiri tangan kanan Raja Bajak Laut, kalau misalkan dibuang saja tangan kirinya, kalau tangan kanannya adalah si Rayleigh, ya sangatlah disayangkan. Tapi saya percaya bahwa si Oda Sensei akan menampilkan si Chopper Gaban, tetapi entah di mana, entah di Elbap, entah di mana setelah Pulau Elbap atau seperti apa. Karena dalam One Piece ini yang saya perhatikan bahwa karakter sekecil apapun tidak dibuang gitu sama Oda Sensei, seperti si Mr. Tree, si Buggy, terus si Crocodile atau si Behok malah dikembangkan, seperti si P-Zero juga kan, si Kaku dan si Kalipa juga kan dikembangkan. Kemarin juga kan di episode terbaru baru ditampilin bahwa si Sabo ini mengacau di Marijoa atau Tanah Suci ya. Diperlihatkan juga si P-Zero ini seperti si Kalipa juga ada gitu ya. Jadi memang akan ada juga si Chopper Gaban, tapi entah di mana gitu ya, entah kapan keluarnya, tetapi yang jelas pasti keluar atau muncul. Lebar atau disayangkan sekali karakter seperti Chopper Gaban kalau dihilangkan begitu saja, wah rugi ya. Dan bukan Oda Sensei sekali ya, bukan Mamang Oda gitu ya. Mamang Oda mah adalah mengembangkan cerita dan beberapa karakternya yang lama pun dikembangkan sampai sekarang gitu ya, sampai menjadi besar seperti Crocodile dan lain-lain. Ya itu macam teori lah, dan dihubungkan dengan kejadian yang memang aslinya di chapternya seperti itu. Karena di episode memang atau di animenya tidak sedetail atau ada perubahan-perubahan yang dipakai oleh pihak studio itu sendiri. Jadi memang yang sangatlah penting yang harus dibaca adalah chapternya itu sendiri dari Oda Sensei-nya langsung sendiri, tanpa ada perubahan dari pihak studio.
Ya maaf aja lah kalau misalkan teori ini berlebihan dan berbicara saya seperti ini ya, saya minta maaf karena saya juga masih belajar. Dan kalau misalkan ada kesalahan kata atau berbicara atau teori yang berlebihan, perbaiki aja lah di kolom komentar lah, kita ngobrol gitu ya. Karena sebat seduh mah tidak seperti yang lain, sebat seduh teh ngopi bari udut ya, santai gitu ya, kayak podcast ya, enak gitu. Kalau misalkan ngobrol tanpa skrip mah bisa panjang gitu. Kalau pakai skrip kan sedikit gitu ya, banyak sekali yang nggak bisa disebutin dan kadang lupa juga kalau diketik, dan panjang teing juga, capek bikin skripnya. Jadi mending ngomong kayak gini aja, jadi bebas gitu ya, banyak sekali yang bisa saya sebutkan. Ya udahlah, karena tenggorokan ini sudah kering, ngoprot kesang tengah poe panas, hayang ngopi, hayang udud, cair kopi ini kopi dingin mantap ya. Ya udahlah, salam sejahtera, wanginya ketek nih. wanginya. Ya udahlah, salam sejahtera, wanginya ketek pia palen, goodbye, dadah.